Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas soal asesmen sumatif akhir jenjang untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semua meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Tokoh ini menyampaikan ide rumusan dasar negara pada 1 Juni 1945. Tokoh ini salah satu putra bangsa dan pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tokoh yang dimaksud yaitu A. Soekarno, B. Susanto, C. A. M. Dasyat, D. R. A. Wiranata Kusuma. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini sangat jelas sekali bahwa tokoh ini merupakan orang nomor 1 di Indonesia. Pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia dan menyampaikan ide rumusan dasar negara pada 1 Juni 1945. Oleh karena itu di sini jelas sekali yang pertama adalah Presiden Soekarno. Jawabannya A. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Sikap tokoh pendiri negara patut diteladani. Mereka memiliki perbedaan latar belakang, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Pelajaran yang dapat diambil dari sikap tersebut adalah A. Mempertahankan argumentasi merupakan dasar utama yang harus dimiliki anggota musyawarah. B. Toleransi yang kuat akan terbukti apabila para pendiri bangsa memiliki keyakinan dan etnik yang sama. Lah, ini yang kurang tepat ini. Memaksakan untuk etnik yang sama. Kemudian di sini yang kurang tepat mempertahankan argumentasi. Lah, ini kurang baik. C. Persatuan dan toleransi merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan. Lah, ini benar ini. Dengan persatuan dan toleransi merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan. Jadi kayaknya jawabannya adalah C. Selanjutnya D. Setiap orang punya cara tersendiri untuk mencapai tujuan bersama. Lah, ini egois karena kalau mempunyai cara tersendiri untuk mencapai tujuan bersama tidak disatukan maka akan menyebabkan perpecahan. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melaksanakan ibadah. Itu nilai pertama. 2. Rajin menabung. Itu nilai kedua. 3. Mengikuti pemilihan umum. Itu nilai keempat. 4. Menghormati orang yang lebih tua. Itu nilai kelima. 5. Berteman dengan orang yang berbeda etnik. Itu nilai ketiga. Pasangan tepat antara aktivitas dan nilai angka Pancasila ditunjukkan oleh pernyataan angka A1 dan 2, B1 dan 5, C3 dan 4, D4 dan 5. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini untuk melaksanakan ibadah itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai pertama. Jadi ini benar. Kemudian rajin menabung itu merupakan nilai kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini salah. Kelima sebenarnya. Kemudian yang ketiga, mengikuti pemilihan umum itu nilai keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini benar. 4. Menghormati orang yang lebih tua itu merupakan nilai bukan kelima tapi kedua karena ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, nilai kemanusiaan. 5. Berteman dengan orang yang berbeda etnik. Nilai ketiga ini benar ya, ini persatuan Indonesia ini. Jadi ini benar. Jadi yang benar adalah 1, 3, 5. Berarti 1, 3, 5. Lah, berarti jawabannya adalah B, 1 dan 5.
Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita langsung ke soal nomor 4. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nilai keadilan, kemudian pemerintah, selanjutnya pemerintah memberikan bantuan biaya kesehatan kepada warga yang kurang mampu. Dan di sini pertanyaannya adalah, bahkan pada soal menunjukkan bahwa A, pemerintah membuat orang miskin menjadi pemalas. Lah, ini salah ini ya. B, nilai keadilan telah diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Ya, ini juga kurang tepat. Karena apa? Karena nilai keadilan ini yang bagan tersebut yang mengimplementasikan adalah pemerintah. Nah, ini bukan oleh masyarakat. Kurang tepat sesuai bagan, maksudnya seperti itu. C, pemerintah membuat kebijakan yang didasarkan nilai kelima Pancasila. Nah, ini nilai kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini yang tepat. Kemudian D, masyarakat berlindung di balik nilai keadilan sosial untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, ini kurang tepat karena memang keadilan itu sudah dijamin oleh Pancasila, bukan masyarakat yang berlindung. Nah, jadi yang paling tepat adalah C. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 5. Ya. Pernyataan sebagai bukti bahwa orang Indonesia bersikap dan bertindak sesuai nilai keempat Pancasila adalah, ya, nilai keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lah, berarti permusyawaratan dalam hal musyawarah. Kita lihat, A, Fandi memberikan uang kepada pemulung karena kasihan. Lah, ini kemanusiaan, bukan berarti ini. Yang kita tuju adalah yang ada kaitannya dengan permusyawaratan, musyawarah. Tommy dan Vira mengikuti kegiatan bakti sosial di sekolah. Ini bukan berarti. C, Burhanan keluarga melaksanakan ibadah bersama. Ini bukan, ini sila pertama ini. D, Tari mengumumkan pendapat. Lah, ini musyawarah ini ya. Sehingga cocok dengan sila keempat. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 6. Ya. Bentuk implementasi nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh gambar. Lah, ini kayak ini yang tepat karena ini belajar di lingkungan sekolah. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang B, ini rajin menabung, itu ada kaitannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ini juga di rumah, ini di masyarakat. Yang di sekolah adalah yang ini, yang A, jelas sekali. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 7. Ya, bacalah cerita berikut. Wildan dan Ferry berteman sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Mereka berdua senantiasa bermain dan berangkat sekolah bersama. Ya, bersama. Walaupun mereka menganut agama yang berbeda, tetapi tetap akur. Pada hari Minggu, Wildan mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah. Ferry tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit. Selesai kerja bakti, Wildan menjenguk Ferry bersama teman-temannya. Ya, cerita tersebut memberikan gambaran tentang, ya, sahabat belajar semuanya. Kita lihat di sini. Dari permasalahan di atas, dari cerita ini, kita lihat A, berteman harus dilakukan sejak sekolah dasar. Ini sebenarnya kurang tepat juga. Berteman ya dimulai sejak kita mengenal teman kita. Mulai dari sekolah tingkat taman kanak-kanak juga kita harus berteman. Jadi ini kurang tepat. Yang B, kehidupan rukun yang diperlihatkan Wildan dan Ferry. Ya, ini kerukunan tadi kita lihat meskipun berbeda agama. Jadi ini jawabannya kayak yang ini. Kemudian yang C, kerjasama memberikan ketentraman bagi semua pihak. Ini juga benar, tapi yang lebih tepat di sini ada kaitannya dengan kerukunan. Kemudian D, masyarakat Indonesia senang kerja bakti setiap minggu. Lah, untuk kerja bakti itu tidak selalu hari Minggu. Kemudian di sini tidak menunjukkan masyarakat Indonesia senang bekerja bakti, hanya kebetulan ceritanya berkaitan tentang itu, tentang kerja bakti. Namun yang tepat di sini adalah kaitannya dengan kerukunan. Jadi jelas sekali yang paling tepat adalah yang B.
Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 8. Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan perilaku sesuai nilai Pancasila di lingkungan A masyarakat, B sekolah, C negara, D rumah. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini ada kaitannya dengan pamitan seorang anak ketika mau berangkat sekolah di rumah, di keluarga. Oleh karena itu, ini yang tepat adalah jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berbagai bidang. Contoh pelaksanaan hak warga negara dalam bidang politik di lingkungan sekolah yaitu politik di lingkungan sekolah yang ada kaitannya dengan politik di lingkungan sekolah. A. Menggunakan fasilitas kesehatan untuk berobat, ini di bidang kesehatan, jadi bukan. B. Menyampaikan visi dan misi calon ketua kelas, lah ini yang ada kaitannya dengan politik ya. Menyampaikan visi misi calon ketua kelas. C. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Kemudian D. Mengikuti festival tari nasional, ini juga bukan. Yang ada kaitannya dengan politik adalah menyampaikan visi dan misi calon ketua kelas lah. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 10 ya. Rina mengunjungi sanggar tari Sekar Pesona di wilayah Kelurahan Magantara. Dia melihat banyak anak-anak yang sedang belajar menari tarian tradisional. Rina tertarik untuk mengikuti latihan. Pelatih mengajak Rina mengikuti latihan karena melihat besarnya ketertarikan Rina kepada budaya tari. Cerita tersebut menunjukkan bahwa A. Rina mencintai tarian tradisional. B. Rina termasuk orang yang senang bergaul. C. Pelatih memaksa Rina untuk ikut latihan menari. D. Anak-anak mengajak Rina melestarikan tarian tradisional. Ya, sahabat belajar semuanya, untuk soal nomor 10 ini kita lihat betapa Rina tertarik dan mencintai tarian tradisional, sehingga karena ketertarikannya pelatih mengajak Rina mengikuti latihan, sehingga yang jelas jawabannya adalah A. Rina mencintai tarian tradisional. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 11 ya. Setiap umat berhak melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Hak beribadah ini dilindungi oleh negara sebagai wujud komitmen pelaksanaan nilai Pancasila, yaitu nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan. Ya, sahabat belajar semuanya, nilai ibadah ketuhanan ini berada pada pasal 29 UUD 45 yang memberikan jaminan kepada masyarakat tentang hak keyakinan. Lah, ini ada kaitannya dengan sila pertama, ya ini ketuhanan, ya itu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 12 ya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban peserta didik yaitu A. Belajar dengan rajin, lah ini kewajiban peserta didik. Melaksanakan ibadah, ini kewajiban semua orang. C. Mencuci piring setelah makan, ini kewajiban seluruh anggota keluarga. D. Membantu pekerjaan orang tua, ini kewajiban seluruh anak. Jadi yang khusus peserta didik adalah A. Belajar dengan rajin. Selanjutnya soal nomor 13. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Ada kalanya orang tidak setuju dengan hasil musyawarah dan mengakibatkan terjadinya konflik. Sikap yang sebaiknya dilakukan ketika usulan tidak diterima dalam musyawarah yaitu A. Menerima hasil musyawarah secara lisan, lah ini kurang tepat. Secara lisan menerima tapi dalam hati tidak menerima, lah ini kurang bagus. B. Tetap mempertahankan pendapat karena merasa benar, lah ini juga kita tidak boleh mempertahankan pendapat, kita harus mengikuti hasil musyawarah. Kemudian C. Menerima dengan lapang dada keputusan musyawarah, lah ini yang benar ini ya. Kita harus menerima dengan lapang dada keputusan musyawarah bersama. Dan D. Mengajak orang lain untuk mendukung pendapat pribadi, lah ini namanya
kurang setuju dan mengharuskan orang lain mendukung pendapat pribadi kita. Nah ini, jadi yang tepat adalah yang C. Baik sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 14. Ini ada bacaannya ya. Bacalah berita berikut. Jakarta Antara, CTO Teman Baik Indonesia. Dedi Triawan mengingatkan pentingnya penegakan etika dalam beraktivitas di dunia maya guna mencegah terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dedi mengatakan etika tersebut bisa berupa penggunaan kata dan bahasa yang sopan dan santun, tidak menggunakan huruf besar secara keseluruhan dalam kalimat, serta menyertakan sumber asli kutipan yang digunakan. Menurut Dedi, ada pula tantangan, pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan dalam membuat konten di media sosial. Contohnya penyebaran kabar bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau konten yang melanggar undang-undang maupun norma kesusilaan. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini sikap yang seharusnya diambil setelah mengetahui berita tersebut adalah ya, A. Bersikap patuh kepada orang yang memberi komentar di media sosial. Ini tidak harus ya. Kalau bagus ya kita patuh, kalau kurang bagus tidak sesuai undang-undang ya kita tidak perlu patuh. B. Menjadi pribadi yang bijaksana. Lah ini benar ya, menjadi pribadi yang bijaksana dalam menggunakan media sosial. Jadi jawabannya kayaknya B. C. Bersikap bijaksana untuk tidak menggunakan media sosial. Loh ini kurang tepat. Kalau tidak menggunakan media sosial zaman sekarang, maka kita akan ketinggalan zaman, tidak tahu keadaan di luar bagaimana. Yang D. Menjadi pribadi yang rajin mengomentari setiap berita ya. Untuk mengomentari setiap berita itu tidak harus ya, karena ini jadi kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat memang yang B. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15 ya. Perhatikan informasi berikut. 1. Diangkat oleh bupati atau wali kota. 2. Pemerintahannya 1 tingkat di bawah kecamatan. 3. Bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Berdasarkan informasi tersebut, nama jabatan yang dimaksud ialah A. Lurah, B. Camat, C. Inspektur, D. Kepala Desa. Ya, diangkat oleh bupati wali kota, pemerintahnya 1 tingkat di bawah kecamatan. Ya, kalau di bawah kecamatan berarti sangat jelas sekali ini adalah lurah. Ya. Kemudian, sahabat belajar semuanya, demikian tadi ya untuk pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 15 ya. Adapun untuk soal 16 sampai 30 akan kita bahas pada video berikutnya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.